Rumah Sakit Daerah atau RSUD Dr. Saidiman Magetan meresmikan gedung instalasi gawat darurat atau IGD yang baru. Ruangan tersebut nantinya dapat melayani pasien dengan kegawatan darurat khusus pasien non-COVID-19 dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat serta memberikan kenyamanan pada pasien, maka RSUD Dr. Saidiman Magetan bangun gedung IGD non-COVID-19. PLT Direktur Utama RSUD Dr. Saidiman Dr. Ratnawati Gunawan mengatakan pembangunan gedung IGD non-COVID-19 dikarenakan banyaknya nakes yang terpapar virus COVID-19. Tingginya pasien COVID-19 ini di beberapa waktu terakhir hingga bor di RS penuh dan adanya penumpukan pasien di IGD, serta adanya komentar dari masyarakat yang merasa di-COVID-kan, hingga diputuskan untuk pemisahan gedung IGD COVID-19 dan non-COVID-19. Semoga kepercayaan masyarakat lebih meningkat. Screening tetap dari depan, jadi kita dropson langsung kita screening. Nah, dari situ setelah kita melakukan pemisahan, anamnesa, dia tanya jawab seperti itu, kita tahu, oh ini COVID, ini non-COVID. Begitu non-COVID langsung kita dipilah ke sini. Begitu COVID nanti kan ada tindak lanjut baru masuk ke ruangan besar itu yang sama. Triase. Yes. Jadi screening awal itu di triase di front office depan itu, Pak. Jadi pertama kali kan lihat tanda-tanda vitalnya kan ada 8, ada ditem, kemudian ini kontak langsung dengan orang atau ada riwayat perjalanan seperti itu, ada 8 item deh. Nah, terus kontak dengan orang apa gimana situ baru itu dipisahkan. Kalau memang itu COVID kita masuk, kalau enggak langsung di situ. Latar belakangnya pertama kami punya nakes itu kan banyak yang terpapar. Ya, selama 2 bulan terakhir itu yang tadi saya bilang sekitar 190 ini sampai Juli, sekarang mungkin hampir 200-an. Kemudian yang meninggal juga sudah 4 ya. Nah, kemudian umum masyarakat itu kalau di sini kan karena pemisahannya kan hanya sekat, Pak, kasa gitu ya. Nah, kalau kami pisah gini, di sini COVID, sini non COVID, itu rasanya kok masuk COVID semua gitu. Akhirnya masyarakat berpikir, oh kalau masuk rumah sakit itu nanti di COVID kan seperti gitu. Tapi kalau masuk di sini kan enggak gitu. Sementara 12. Tapi UGD kan nggak bisa nolak pasien. Dan kalau di UGD itu kan nggak ada tempat tidur, berangkat Bapak ya. Jadi begitu ada pasien di situ ya dengan daya tampung yang ada seperti itu. Yang seperti saya katakan kemarin itu, kita itu waktu dunia, waktu tinggi, itu pasien kami itu PT kami 12 yang COVID ya, itu bisa sampai mencapai 34, belum pasien yang non COVID gitu, Pak. Nah akhirnya kan di depan itu berjebol, yang triase itu kan berjebol Pak. Yang ini belum ditahu COVID apa non COVID, jejer-jejer, akhirnya kan juga nggak nyaman gitu loh. Makanya kita dipisah gedung. Begitu ini mengarah tidak COVID, langsung di sini, di sebelah sini pasien kan lebih nyaman, Pak. Teman-temannya kan bukan COVID gitu loh, Pak. Nah kalau udah COVID kan alat-alatnya sudah beda gitu. Opnam sama tetap ya, Pak. Nanti kan ada penunjang, ada di ronsen, di ceklak, masih tetap ada. Nah itu kan gedung itu kami pisah juga, sudah ada sekat. Nah itu kita sudah pisah. Kemudian dulu kan loket pembayaran kan di dalam juga, kami sudah pisah di sini. Medical record pendaftaran di sini. Jadi istilahnya gini, pasien datang pertama kali itu kan langsung di screening. Istilahnya gini, Pak, tindakan dulu, bayar kemudian gitu loh. Admin itu kemudian gitu. Jadi itu kok ditangani dulu. Nah keluarga nanti selesai baru adminnya di depan gitu, Pak. Jadi kan lebih nyaman, Pak. Yang penting di sini punya pasien. Nanti keluarga ada ruang tunggu, ada meja record di sini, pembayaran di sini gitu. Di tempat yang sama, Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI mengatakan pihaknya akan selalu melakukan setiap ada usulan untuk peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas yang berada di Magetan. Bahwa COVID-19 memberikan hikmah yang sangat berarti sehingga fasilitas kesehatan semakin lama harus semakin membaik.
Diharapkan RSUD Dr. Saidiman semakin lama semakin bagus. Bagus fisiknya, bagus layanannya, dan bagus tingkat kesembuhannya. Tugas kita bersama, meningkatkan kualitas layanan harus menjadi usaha dari manajemen RSUD Dr. Saidiman. Mudah-mudahan keberadaan IGD non-COVID-19 RSUD ini juga bisa membuat pelayanan semakin baik. Bupati Magetan menegaskan jangan sampai masyarakat merasa di-COVID-kan. Tidak ada untungnya pemerintah meng-COVID-kan orang, apalagi setiap dokter sudah disumpah profesi. Oleh karenanya, agar menjauhkan dari prasangka buruk sehingga gedungnya dipisahkan. Ke depan juga akan dibangun gedung hemodialisa khusus COVID dan mesin generator untuk membuat oksigen sendiri, sehingga dalam situasi darurat tidak khawatir jika membutuhkan pasokan oksigen. Ini IGD non-COVID ini kita gunakan untuk masyarakat melayani instalasi gawat darurat yang disiapkan untuk non-COVID. Jadi jangan sampai misalkan seperti yang sering terjadi di mana-mana, termasuk di kita, masyarakat merasa di-COVID-kan. Jadi sekali lagi tidak ada untungnya pemerintah itu meng-COVID-kan seseorang, ya. Apalagi dokter itu disumpah, ya, disumpah, perawat itu disumpah, ya, bahwa tidak boleh kemudian keyakinannya itu kemudian memanipulasi, ya, apa yang senyatanya yang diyakini. Nah, oleh sebab itulah ini harus dijauhkan dari prasangka-prasangka seperti itu. Salah satu upayanya diantaranya adalah dengan memisahkan ini, ya. Walaupun di IGD yang lama dipisahkan, tetapi kan masih jadi satu gedung. Nanti akan menimbulkan kekurang nyamanan. Nah, sekarang dipisah, betul-betul dipisah, gedungnya dipisah, ya, sehingga nantinya yang non-COVID dan yang COVID itu bisa betul-betul bisa terpisah. Sekaligus juga mencegah penularan, ya, jangan sampai kemudian karena terlalu dekat ini nanti terjadi penularan. Kita juga telah membangun hemodialisa, ya, yang khusus COVID, ya. Juga di sini sudah kita pisahkan, ya. Cuci darah itu ada yang COVID, ada yang non COVID, sudah kita pisahkan. Demikian juga IGD, ya. Kita punya ruang operasi khusus COVID, dan segera nanti kita juga akan membangun mesin yang untuk generator untuk oksigen, ya, untuk membuat oksigen sendiri, gitu, ya, sehingga nantinya dalam situasi darurat kita tidak terlalu berdebar-debar ketika pasokan atau suplai oksigen itu lambat, yang liquid itu. Nah, sehingga kita masih punya cadangan. Seandainya listrik itu kan ada listrik PLN, ada listrik generator genset, sehingga kita nanti akan terus servis. Ini semua untuk meningkatkan pelayanan dan masyarakat di masyarakat. Sukma, Trans TV mengabarkan.